Bolangers, kami sedang di kebun ciplukan atau cecendet, atau lebih kerennya disebut golden berry. Buah yang dulu banyak di pinggir sawah dan jarang dimanfaatkan ini, kini sudah mulai dibudidayakan karena memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Di kebun ini ada sekitar 2.000 batang pohon ciplukan yang berumur 1 tahun. Lumayan banyak kan? Bolangers, nih lihat, sesuai dengan namanya golden berry yang diambil yang warnanya kuning keemasan nih Bolangers. Tuh lihat. Bang, stop ayo. Coba, ayo Mukni, ayo. Ya, ini coba guys. Ayo orang cobaan yuk. Ya. Mima. Aneh Mima. Aku mau amit kan. Tuh abah amit. Si Abah mah lamun aya makanan datangnya. Pak tukang parabot kan bolangnya. Bayar hutang urut langsung 170. Wah pokoknya mah mung bayar ayeuna kene tuh dunungan nanyakeun ah. Ieu mah dek dibayar mangke deui kagak dibayar. Tah ieu mah Orang panggil. Naon ieu jeung tukang parabot ka kebon. Abas balik. Nyawa waong tukang parabot jijigan make jeung ka kebon. Kami akan membuat kue khas Garut nih Bolangers. Buah ciplukan harus dikupas bagian kulitnya agar mudah dihaluskan. Agar rasanya lebih gurih, pakai parutan kelapa ya. Kelapa yang dipakai pun hanya yang sudah tua saja ya. Sebelum dihaluskan, beras ketan harus disangrai terlebih dahulu agar lebih mudah halus dan rasa kue labinya harum. Beras yang sudah kering bisa langsung dihaluskan dengan cara ditumbuk. Tapi jangan terlalu halus ya menumbuknya agar kue masih terasa renyah ketika digigit. Tumbuk juga ciplukan sampai halus dan menjadi bubur. Menghaluskan buah yang matang tidak perlu waktu yang lama kok. Masak ciplukan yang sudah halus sampai mendidih dan sedikit mengental. Lalu tambahkan kelapa yang sudah diparut dengan ampasnya. Masak sampai adonan sedikit mengental. Matas asap sepertosna ya. Kurang jahit. Nah. Hati-hati teh. Agar lebih menarik, tambahkan pewarna alami di adonan yang sudah setengah matang. Tambahkan ketan tumbuk, aduk-aduk sampai merata. Lalu masak lagi sampai semua adonan mulai mengental, mirip seperti adonan dodol. Geger dibayar, geger dibayar, geger. Duh, ternyata mereka masih belum selesai juga ya masalahnya. Nah, Bolangers, sudah jadi deh. Saatnya menikmati. Ini dia ladu khas Garut yang bagus untuk kesehatan karena menggunakan bahan buah ciplukan. Selamat datang di Garut, Jawa Barat. Daerah ini terkenal dengan budaya ketangkasan adu dombanya. Untuk menguji domba aduan, kami sering melakukan pagelaran seperti ini. Salah satu fungsi tanduk domba yaitu untuk perlawanan dan pertahanan. Dan tanduk ini bisa meredam benturan loh. Oh iya Bolangers, domba-domba ketangkasan juga harus selalu dirawat. Salah satunya dengan mencukur bulunya. Bulu yang rapi dan menarik juga menentukan domba sehat atau tidak. Orang asupkeun lah ieu yang meh. Bolangers, lihat. Iya, Ini Terano namanya. Juara presiden tahun 2018 kelas A nih Bolangers. Lihat, badannya gagah banget Bolangers. Nah, biar bentuk tanduknya sempurna, harus dirawat dengan cara dibengkokkan. Selain menjaga tampilan, tujuan membengkokkan tanduk supaya tidak melukai lawan nantinya.
Untuk membengkokkan tanduk, Paman Etep dan Abah Nonon nih ahlinya. Caranya juga unik loh teman, yaitu dengan cara dibakar. Sebelum dibakar, tutup kepala domba dengan handuk basah. Lalu baluri tanduk dengan sabun colek. Dengan cara ini domba nggak merasa kepanasan Bolangers. Tenang aja, proses ini tidak menyakiti domba kok. Karena yang dipanaskan hanya bagian tengah sampai ke ujung saja. Lalu sambil dipanaskan, olesi tanduk dengan kecap. Panasi lagi sambil ditiup-tiup agar panas dari bara api merata. Kecap yang dipanasi dengan api membuat tanduk lentur dan mudah dibentuk. Tekuk tanduk sesuai dengan arah yang diinginkan, lalu siram dengan air. Gimana Bolangers? Jadi tambah ganteng kan dombanya? Oh iya Bolangers, selain ada domba ketangkasan, ada juga domba pedaging alias domba sayur. Kalau yang ini perawatannya tidak sesulit domba ketangkasan. Tapi kalau salah merawat juga bisa membuatnya sakit. Bolangers, ini rumputnya nggak bisa langsung dikasih makan ke kambing nih Bolangers karena masih basah. Takut kambingnya kembung dan cacingan. Jadi kita harus jemur dulu nih. Ayo Mang. Yuk. Nah, baru tahu kan cacingan dan kembung bisa membuat nafsu makannya berkurang dan berat badannya jadi menurun. Bolang, kadar ya. Mamang boga daging domba bisa yang nyabeyan ta daging domba peternakan Mang Atep Pak Haji Nasri. Asik ya Mang. Nah, di sini digoreng bolang. Sate gitu. Lang. Menta lang eta lang, hayang pisan lang eta daging domba lang, hayang asan. Bot, parabot dapur. Naon di tukang parabot ka dieu ngariweukeun. Si Wara, tamu dahutam kamari. Wah yang ti mana tadi aya kita jukut aja dengan anak domba. Ah, mun nyaho ayeuna wa mun dipanggil urang mah. Ayo, Ramah Antep pada siapa? Kami akan mencari batu nih Bolangers. Namanya batu templek. Bisa digunakan untuk memasak. Sedikit lagi sampai nih Bolangers. Bolangers, ini nih tempat pengambilan batu templek di Garut Bolangers. Batu templek ini memang biasanya untuk bangunan, tapi bisa juga untuk memasak daging domba kami Bolangers. Lokasinya memang di sekitaran tebing. Jadi kita harus berhati-hati. Badannya seperti batu. Mangga Neng, mangga. Kita bantu paman dulu yuk. Batu templek tidak langsung berbentuk tipis Bolangers. Tapi harus dibelah dan dicongkel dari tebing. Cara mengambilnya juga tidak boleh sembarangan. Harus dipukul sesuai dengan garis retakan batu. Batu templek terbuat dari lahar yang mengering, dari lapis per lapis, sehingga membentuk batuan pipih yang lebar. Agar tidak berat, cukup meluncurkan batu ke bawah, tanpa perlu repot membawanya satu persatu. Sampai di bawah, batu masih harus dibelah dan dipotong sesuai ukuran. Ada yang ukuran besar, ada juga yang sedang. Yo Neng, iya lu kanggo masak teh. Oh, nungun atuh Bah. Yo. Yaki. Nah, Bolangers, batu templek ini kita jadikan sebagai alat panggang. Sebelumnya, batu harus dipanaskan dan diberi lapisan minyak goreng. Agar lebih cepat matang, daging harus dipotong tipis dan lebar. Daging domba mudalah yang terbaik untuk dipanggang, karena dagingnya empuk dan seratnya sedikit. Bumbu yang digunakan untuk memasak domba panggang lumayan mudah kok. Cukup geprek dan potong-potong bawang putih yang banyak. Ratakan bumbu yang sudah halus ke semua dagingnya. Nah, Bolangers, bumbu yang aku pakai ini bumbu sederhana, tapi tetap rasanya pasti enak. Ya. Kalau semua sudah siap,
Saatnya memanggang. Wah, suara daging yang terpanggang di atas batu mirip seperti digoreng kan? Kelebihan memasak daging memakai batu ini adalah panasnya yang lebih stabil. Jadi daging bisa matang sampai ke bagian dalam dan aroma bumbunya lebih kuat. Tidak perlu waktu lama, daging sudah berubah warna menjadi coklat keemasan. Tandanya sudah matang. Mantap! Dagingnya empuk dan rasa bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging. Aroma kayu bakarnya juga menambah nikmat rasa. Kalau ini sih dijamin tidak kalah dengan masakan restoran. Pulang ke dalam oge. Baik bodoh. Nah, sampean ya. Nikmat kena. Aduh, enak. Yang baru udah pulang. Wah, kernaun wah. Wah, bayar wah hutang ayeuna mumpung pangi. Kadeu wani mah kamentah sok ka. Tuna daging koma. Bayar heula hutangna wah mung dunuan agian wah. Hari ini kami akan membantu warga menangkap ikan di sungai. Bolangers, ada yang unik loh dari cara menangkap ikannya. Nah Bolangers, jadi ini salah satu cara untuk mendapatkan ikan payo dengan membuat bendungan sehingga air berkurang. Ini lagi. Bendungan terbuat dari batu sungai yang disusun lalu ditutup memakai rumput dan daun-daunan agar air tidak dapat lewat. Setelah air sungai mulai berkurang, jadi lebih mudah menangkap ikan payo yang biasanya bersembunyi di dasar sungai. Ikan payo ini asli Sungai Cipandak dan belum ditemukan di sungai lain. Bentuknya mirip berudu atau anak katak, tapi tidak bisa tumbuh menjadi katak. Ukuran paling besar biasanya hanya seujung telunjuk orang dewasa. Karena rasanya yang enak, banyak warga berbondong-bondong ke sungai untuk mencarinya. Ikan ini paling mudah didapatkan ketika musim penghujan, yaitu ketika debit air sungainya tinggi. Ikan ini akan kami makan rame-rame dengan warga sekampung di acara syukuran adat. Jadi kami harus cari lagi bahan tambahan untuk memasak payo. Yuk, Bolangers, ikutan! Untuk tambahannya, kami akan memakai umbut pohon aren atau pohon kolang-kaling. Bukan sembarang pohon aren yang akan kami tebang, tetapi pohon yang sudah tidak produktif lagi atau yang sudah tidak bisa dimanfaatkan buah atau niranya. Sok Rahman, keroyo deui. Ayo, semangat semua! Tarik yang kuat! Nah Bolangers, jadi batang pohon aren ini bisa dimanfaatkan menjadi tepung aci. Tapi kali ini aku mau ngambil umutnya dulu atau orang sini bilang humut untuk diolah menjadi makanan. Umbut atau batang yang muda biasanya ada di bagian ujung batang. Cara membukanya dengan mengupas dan memotong bagian kulit pohon sedikit demi sedikit. Agar lebih mudah, Paman memotong batang terujung memakai kampak. Semua bahan sudah lengkap. Yuk, kita mulai masaknya. Nah Bolangers, jadi hari ini aku bakal bikin nasi bakar umbut payo. Penasaran kan? Nah begini caranya. Ayo Bi, potong Bi. Pertama, potong
Potong dulu umbutnya. Hanya ambil bagian yang termudanya saja ya. Memotongnya juga harus hati-hati biar nggak gampang hancur. Sambil menunggu umbutnya halus, kakak dan Salsa menyiapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Setelah dikupas kulitnya, ulek semua bumbu sampai halus. Ada 2 bumbu yang kakak persiapkan. Bumbu untuk pepes dan bumbu untuk memasak umbut. Sebelum direbus, umbut yang sudah dipotong harus dibersihkan. Sambil menunggu umbut matang, goreng ikan payo sampai kering. Agar tidak gosong dan renyah, goreng memakai api sedang ya. Nanti kurang tingali. Wih, bisa masak. Saya coba kurang cobaan. Entong kan kayak kernimo. Seutik kayak tuh. Kan. Ada-ada aja ya kak. Nasinya kan baru mateng. Panas kan? Campurkan semua bahan bumbu dan nasi. Aduk lagi sampai rata. Tambahkan juga batang daun serai biar aromanya makin sedap. Lalu bungkus dengan daun pisang yang rapat ya. Bakar nasi timbal hingga daun berwarna kecoklatan. Agar aroma rempah di dalam nasi bisa merata. Nah, jadi deh. Walaupun untuk acara adat nanti, tapi nasi timbal ini wajib aku coba dulu. Barudak, aku cobain ya. Pasti enak banget. Bener-bener deh. Rasanya enak banget. Wah, semua sudah berkumpul. Ayo Bolangers, segera bergegas. Hari ini sedang ada acara gabungan dari beberapa kesenian yang ada di desaku. Nah Bolangers, jadi makanan yang kita masak tadi buat acara adat ini loh. Ayo, joget semuanya. Tarik, Mang. Dalam beberapa acara adat, umbut sering menjadi menu wajib hidangan. Apalagi ditemani sama nasi liwet. Hehehe. Nah, acara terakhir tinggal makan-makan nih. Ayo Bolangers, ambil yang banyak. Dijamin semua pasti kebagian kok. Makan rame-rame, apalagi ditemani pemandangan yang indah. Istimewa deh pokoknya. Tete. Ayo orang naik mobil. Badang. Badang itu gede. Aduh, badangnya gede ya, Mang. Barudak, ayo naik. Ayo. Wah, boleh juga nih kakak nyetirnya. Udah kayak off-roader beneran deh. Kami bakal melewati 3 jalur. Curug Sadir, De Castello, dan para layang Bukit Setio. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ayo Bolangers, udah pada pernah nyobain belum off-road lintas desa seperti ini? Hehehe.
Jalanan batu atau curam dapat dilewati dengan mudah. Ditambah pemandangan alam yang indah membuat perjalanan kami lebih seru. Gas terus, Kak. Udah mau nyampe kok. Ini dia Bukit Paralayang Sentiong. Ayo, Neng. Ayo atuh. Tenang saja, aman kok. Semua alatnya standar internasional dan penerbangnya punya lisensi tandem. Saatnya terbang. Wih, Bolanger, seru banget. Wih, anginnya sejuk banget, liatin pemandangannya. Kalau angin sedang bagus, kita bisa melayang sampai lebih dari 10 menit. Jarak antara bukit kita meluncur sampai ke bawah sekitar 750 meter. Nah, Bolanger, jadi sekarang kita mau mendarat nih. Kita harus siap-siap nih. Nah, aman kan sampai bawah? Nah, Bolanger, kita udah mendarat nih. Mantap kah? Seru banget. Sekarang giliran salsa. Berdak doakeun nya. Aman, tenang. Sepertinya angin kencang berpihak pada salsa, membuatnya bisa terbang lebih lama dan tinggi. Wah, senangnya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah